Nope. 快给我住手！号称谢绝还价。 15000银币。两位这么看下去，恐怕半天也看不完我们聚宝楼。 Di part sebelumnya, kita telah melihat Qin Yong yang terbunuh oleh Qin Chen. Marquis yang tahu hal itu tampak marah dengan hal ini dan mengira kalau Qin Chen punya orang kuat yang melindunginya. Tiba-tiba Yuan Zi datang. Yuan Zi yang telah mendengar berita kematian Qin Yong tampak marah. Dia tahu kalau Qin Yong mati gara-gara berusaha membunuh Qin Chen. Di sini Marquis mengelaknya kalau dia ingin membunuh Qin Chen. Setelah beberapa lama berdebat, akhirnya Yuan Zi keluar dan berpesan kalau terjadi apa-apa terhadap Qin Chen dan ibunya, dia tidak akan tinggal diam. Xin beralih ke Qin Chen yang berniat pergi ke Treasure Tower bersama sahabatnya Lin Tian. Treasure Tower adalah toko tempat menjual barang kelas atas yang harganya sangat mahal, dan hanya kaum bangsawan saja yang berani masuk ke situ. Di sini Lin Tian awalnya tidak mau masuk karena dia tahu kalau barang-barang di sana sangat mahal. Qin Chen terus berusaha membujuk sahabatnya itu dan akhirnya masuk. Ketika sampai di dalam, Qin Chen tampak dihampiri oleh pelayan toko tersebut. Namun pelayan toko tersebut tampak meremehkan Qin Chen karena ia pikir Qin Chen dan temannya tersebut hanyalah seorang bocah yang ingin jalan-jalan. Qin Chen pun meminta pelayan toko tadi untuk mengantarnya ke tempat senjata. Setelah sampai di tempat senjata, pelayan tadi berharap agar dua bocah tadi kaget dan keluar setelah melihat harganya. Namun Qin Chen malah bertanya pedang terbagus yang dimiliki toko itu. Pelayan itu pun tampak kesal lalu menunjukkan pedang yang dibuat oleh raffiner profesional dari baja biru. Qin Chen dengan pengetahuannya dia bisa tahu kalau pedang tersebut tampak biasa saja dan meminta untuk menunjukkan pedang yang lain. Kemudian pelayan tadi menunjukkan Brilliant Sword dan dibuat dari bahan block iron, brilliant stone, onyxan dan material spesial lainnya. Dan pedang itu dibuat oleh Grandmaster terbaik bernama Ling Mo. Pelayan tadi tampak menyindir Qin Chen kalau pedang ini tidak bisa dibeli orang biasa dan harganya sangat mahal, yaitu 15.000 koin perak. Tapi lagi-lagi Qin Chen tidak suka dan bertanya apakah ada yang lebih baik dari ini. Pelayan tadi tampak marah dan memarahi Qin Chen. Kejadian itu pun membuat orang-orang di sana melihat kejadian tersebut. Tiba-tiba manajerku datang dan bertanya ada masalah apa. Pelayan tadi menjelaskan kalau ada dua orang bocah yang tidak punya uang tapi ingin membeli senjata. Qin Chen pun menjelaskan kalau dia ingin mencari senjata yang bagus, tapi pelayan tadi hanya menunjukkan beberapa senjata sampah dan mengatakan berulang-ulang kalau Qin Chen tak sanggup beli. Ku yang mendengar kata sampah kemudian marah dan berniat mengusir mereka berdua. Ketika penjaga dari Treasure Tower tersebut hendak mengusir Qin Chen dan sahabatnya, tiba-tiba ada seseorang yang bilang kalau bocah tersebut adalah pemenang kompetisi Akademi Tian Kang kemarin, dan berkata kalau manajerku benar-benar bodoh kalau mengusir Qin Chen dari tempatnya itu. Manajerku yang mendengar hal itu, ia langsung menghentikan penjaga tadi dan bilang kalau itu cuma salah paham. Kemudian manajerku menyuruh penjaga tadi untuk mengusir pelayan tadi untuk keluar dari tempat itu. Manajerku meminta maaf dan menawarkan Qin Chen untuk melihat-lihat lagi. Lalu manajerku mengantarkan Qin Chen ke lantai 2. Di mana itu adalah tempat senjata terbaik yang dimiliki Treasure Tower. Sesampainya di lantai 2, di situ ternyata ada banyak para putra bangsawan yang sedang ingin melakukan lelang. Dan di situ juga ada Ling Qingfeng. Mereka semua terlihat sedang meremehkan Qin Chen yang datang ke situ. Mereka berkata kalau tempat ini khusus para bangsawan, tapi Qin Chen menghiraukan mereka semua dan lanjut memilih senjata. Manajerku pun menunjukkan Ice Glass Sword level 2 yang dibuat oleh Grandmaster Ling Mu. Qin Chen kemudian melihat-lihat senjata tersebut, lalu Qin Chen berpikir kalau senjata dengan bahan es tidak akan cocok dengannya yang memiliki bloodline petir. Qin Chen pun bertanya lagi apakah ada senjata yang lebih bagus dari ini. Kemudian ada beberapa anak bangsawan yang menyeletus dan mengejek Qin Chen kalau omongan Qin Chen sangat besar, lalu menertawakan Qin Chen.
Tapi di situ Li Qingfeng tampak biasa saja dan dia kayak terlihat respect terhadap Qin Chen. Lalu manajerku menyarankan ke senjata level 3 yang dimana harganya sangat mahal, yaitu 300.000 koin perak. Sedangkan uang Qin Chen cuma 110.000, yang mana ia dapatkan setelah menang dari akademi kemarin. Kemudian Qin Chen memutuskan untuk membeli obat-obatan saja. Setelah ingin membayar, lagi-lagi para anak bangsawan tadi terlihat meremehkan Qin Chen. Lalu Qin Chen mengeluarkan cincin penyimpanan yang didapat dari hadiah pemenang akademi kemarin. Para putra bangsawan tadi pun tampak heran dengan apa yang dimiliki Qin Chen. Tapi lagi-lagi mereka hanya bisa membuli dan mengatakan kalau mungkin saja cincin itu ia dapatkan dari menyuri. Di situ Li Qingfeng tampak tidak senang dengan mereka semua, yang dimana bisanya hanya membuli tanpa tahu apa-apa. Lanjut, di sini pelelangannya sudah dimulai. Qin Chen yang hendak pergi, tapi Li Tian meminta Qin Chen untuk melihatnya sebentar saja. Di situ terlihat ternyata barang-barang yang dilelang masih tertutup oleh tanah dan orang yang memilih barang tersebut tidak tahu isinya apa. Di situ Gezu tampak sedang memilih salah satu dari benda lelangan tersebut, dan setelah dibuka, benda itu ialah Enchanted Jade, yaitu batu giok yang dapat memperkuat mental martial artis saat dipakai dan mempunyai efek mengurangi rasa lelah. Kemudian Gezu memberikan batu giok tersebut kepada Putri Yan Ruyu, yang dimana ia adalah putri tercantik yang selalu dijadikan rebutan para putra bangsawan. Tapi di sini Qin Chen tahu kalau batu tersebut sudah tidak berguna, yang dimana tingkat efektivitasnya sangat rendah. Dia heran kenapa orang-orang di sana gak ada yang tahu akan hal tersebut. Kemudian Tuan Muda Lian terlihat iri kepada Gezu, yang dimana ia memberikan batu giok tersebut kepada Putri Ruyu. Ia pun tidak mau kalah, lalu membeli barang lelang juga dan berniat memberikannya ke Putri Ruyu. Di sini Lian mendapatkan benda seperti kendi. Dan master di sana yang bernama Guru Yang menjelaskan kalau itu adalah benda artefak yang sangat langka dan harganya sangat mahal. Di sini Lin Tian tampak sengaja bilang kalau itu cuman kendi biasa, tapi harganya sangat mahal. Orang-orang di sana yang mendengar omongan Lin Tian barusan terlihat marah dan menyuruh Guru Yang untuk mengusir mereka. Guru Yang pun menyuruh manajerku untuk segera mengeluarkan mereka berdua. Pas mereka berdua hendak pergi, di sini Qin Chen sedikit menyindir orang-orang di sana dan membenarkan ucapan Lin Tian tadi, kalau benda tersebut hanyalah sebuah sampah. Guru yang mendengar hal itu terlihat sangat marah dan menyuruh Qin Chen untuk bersujud di hadapannya kalau ingin keluar dengan selamat dari tempat itu. Tapi Qin Chen tidak mau dan bilang kalau kendi tadi hanyalah sebuah toilet yang dipakai pada zaman dulu. Guru Yang pun tambah marah, lalu menyuruh Qin Chen untuk membuktikan perkataannya tadi. Qin Chen pun kemudian memperbaiki kendi tadi dengan cara melukis kembali pola arai yang terdapat di kendi itu dengan pena pola. Lalu Qin Chen menyuruh Tuan Muda Lian untuk segera mengekstrak isi dari kendi tersebut. Dan benar saja, kendi tersebut mengeluarkan bau yang tidak sedap. Dan Qin Chen menjelaskan kalau itu adalah air kencing orang zaman dulu. Tuan Muda Lian yang berpikir telah dikerjai Qin Chen, ia pun berniat menyerang Qin Chen, tapi Qin Chen dengan mudahnya mengalahkan Tuan Muda Lian. Di sini Guru Yang masih mengelaknya dan bilang kalau itu hanyalah sebuah kebetulan. Lalu Qin Chen menyuruh Putri Ruyu untuk mengeluarkan batu gioknya tadi dan mengaktifkannya. Putri Ruyu menerima tantangan tersebut dan benar saja, batu giok tersebut langsung pecah. Di sini Guru Yang tampak menyalahkan Qin Chen, tapi Qin Chen membantah hal tersebut. Dan di sini Qin Chen bilang kalau Master Yang sedang melakukan monopoli terhadap mereka semua. Kemudian Qin Chen pun melihat barang dari benda lelang tersebut. Pas lagi memeriksa satu-satu isi benda itu, lalu Qin Chen kaget karena ada satu benda yang langsung merespon pikiran Qin Chen dulu. Dan ternyata itu adalah pedang kuno yang Qin Chen cari-cari saat ini. Qin Chen yang tanpa basa-basi langsung membeli barang lelang tersebut. Namun Guru Yang menghentikan karena Guru Yang pikir itu adalah artefak langka. Namun kemudian Qin Chen membuka isi barang tersebut dan ternyata isinya adalah pedang yang sudah karatan. Lalu Guru Yang pun berdalih lagi untuk membela dirinya.
Qin pun kemudian izin untuk keluar. Scene beralih ke tempat pembangkitan Bloodline. Di situ terlihat ramai dan ada seorang pelayan perempuan yang tak lain adalah mbak-mbak kemarin. Dia terlihat sedang memarahi seseorang yang tidak mau mengantri. Meskipun itu seorang bangsawan, dia tetap memarahinya. Kemudian Qin datang, lalu Qin seketika disambut oleh mbak-mbak tadi dan dipersilakan masuk. Orang-orang di sana tampak heran dengan pemuda tersebut yang tak lain adalah Qin. Lalu mbak tadi menjelaskan kalau Qin sudah punya emblem emas dari Pavilion Bloodline, dan yang punya emblem tersebut adalah tamu VIP. Setelah mereka sampai di ruangan Bloodline, Qin menyuruh Lintian untuk memegang batu Bloodline, yang dimana itu membuat ia bisa tahu Bloodline sesungguhnya di tubuh Lintian. Karena Qin heran dengan Lintian yang bisa berkembang dengan sangat cepat. Dan ternyata Bloodline di dalam tubuh Lintian ialah Bloodline tipe api dan berbentuk awan kelabu kematian. Lintian bertanya, kenapa bentuknya kelabu? Di sini Qin menjelaskan kalau Bloodline tersebut adalah Bloodline spesial yang bernama Raja Api Kematian. Lalu Qin memberi Lintian teknik yang pas dengan Bloodline tersebut, yaitu teknik Wan Ying. Lalu Qin mentransfer teknik itu. 竟然是真的！清晨，傅少宇。 Setelah itu, Qin terlihat sedang berbicara soal Soyu dan Qin dan berniat balas dendam. Dan film pun bersambung.